Bayangkan kamu sedang dalam kesulitan, kemudian ada orang yang datang ngebantuin kamu, bukan hanya berniat ya, ini udah take action, bener-bener ngebantuin kamu dalam bentuk tindakan, hingga kesulitan kamu berkurang banyak. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang ngebantuin kamu? Berterima kasih, merasa bersyukur, dan melakukan yang terbaik agar bantuan yang diberikan kepada kamu itu bermanfaat kan, seperti itu kan teman-teman. Atau minimal membuat orang yang ngebantu kamu itu seneng lah kayak gitu, itu normalnya. Tapi apa yang terjadi jika yang dibantuin ini malah playing victim, yang dibantuin ini malah menyerang balik orang yang ngebantuin dia? Menurut kamu orang yang seperti ini itu masuk ke dalam kategori apa? Nah, di video kali ini hubungannya adalah kita akan membahas tentang pemberitaan yang sedang ramai dibicarakan oleh netizen perihal masalah yang terjadi pada Dr. Richard dan juga Farel. Farel itu siapa? Jadi Farel ini adalah anak yang dibantu sama Dr. Richard atas kesulitan yang dia punya, perihal sekolahnya, kemudian fasilitasnya sekalian dibantu sama Dr. Richard, hutang-hutangnya dilunasin sama Dr. Richard, udah dikasih kos-kosan juga agar dia lebih mudah untuk sekolahnya, dalam bentuk membantu untuk mewujudkan cita-citanya, kayak gitu. Udah dibantu seperti itu, tapi malah menyerang balik Dr. Richard, ngejelek-ngejelekin Dr. Richard, dan bikin-bikin konten seolah-olah dia yang paling menderita. Yang ini bikin netizen Indonesia itu gemes dan meninggalkan beberapa komentar di akun Farel tersebut. Nah, di sini kita akan membahas dari sisi psikologisnya Farel. Apa yang terjadi kepadanya? Kenapa dia terlihat playing victim dari beberapa konten yang dia bikin, seolah-olah dia merasa mentalnya sangat menderita, seolah-olah dia menjual kesedihannya. What happened with him? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita perlu tahu latar belakang dari orang yang akan kita bahas ini seperti apa. Jadi, seperti yang aku sampaikan, namanya adalah Farel, dia kelahiran tahun 2005, berasal dari Medan. Dari podcastnya bersama dengan Dr. Richard pada bulan Juli lalu, dia diundang sama Dr. Richard karena dari konten TikTok yang dia bikin itu viral, menceritakan tentang kisah kehidupannya yang bisa disebut cukup memprihatinkan. Karena apa? Di usianya yang segitu, dia hanya tinggal bersama neneknya aja. Kemudian dengan kondisi hidup yang terlihat sulit, kenapa Farel tinggal hanya berdua bersama dengan neneknya? Di mana orang tuanya? Jadi menurut cerita yang Farel sampaikan, semenjak kecil ayah dan ibunya bercerai. Ayahnya dipenjara dengan alasan yang tidak Farel ketahui karena katanya pada saat itu dia masih bayi. Kemudian ibunya menikah lagi dengan laki-laki lain, dan setelah itu ibarat kata kayak mungkin lebih fokus sama suaminya sehingga lost contact dengan anaknya. Meskipun seperti itu nggak boleh ya teman-teman, karena anak masih menjadi tanggung jawab orang tua, apalagi itu masih kecil, butuh kasih sayang orang tua banget. Jadi bisa dibilang dengan kondisi seperti itu, Farel tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Ditambah lagi, menurut cerita dari Farel juga, dia tidak atau jarang berkomunikasi sama ibunya karena ketika dia mengirim pesan kepada ibunya itu responnya tidak bagus, atau dalam hal ini tidak mendapatkan respon yang dia harapkan. Jadi bisa disebut kasih sayang yang Farel butuhkan, cinta yang Farel butuhkan dari orang tua, kehadiran peran orang tua yang Farel perlukan, apalagi di masa krusial anak-anak, itu tidak dia dapatkan. Padahal masa anak-anak ini sangatlah penting untuk menjadi pondasi bagaimana ketika anak ini menjadi dewasa. Anak itu sangat penting sekali, meskipun di masa-masa lain itu juga penting. Tapi masa anak-anak, seperti yang aku bilang tadi, adalah pondasi. Jika anak-anak bahagia, maka dewasanya dia akan lebih mudah bahagia karena dirinya terbentuk menjadi anak yang bermental kuat, percaya diri, dan semacamnya. Tumbuh menjadi anak yang positif, ibaratnya seperti itu. Nah, hal ini tidak dialami oleh Farel. Maka dari itu kemungkinan karena Farel kurang kasih sayang orang tua, karena dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga kebutuhan akan diterima, perasaan merasa diterima, perasaan merasa disayangi, perasaan merasa diperhatikan, perasaan merasa dicintai yang dia butuhkan itu tidak dia rasakan. Maka dari itu dia seringkali bikin konten, kemudian seolah-olah kayak menjual kesedihannya dan semacamnya, itu untuk memperhatikan ya, sebuah tindakan yang dia lakukan agar dia mendapatkan perhatian yang dia perlukan, teman-teman. Ini sering kali terjadi ya teman-teman, beberapa orang-orang sering pasang status panjang lebar kayak daily life-nya, kegiatan sehari-harinya itu dibagikan ke orang-orang, apapun yang dia alami dibagikan ke orang-orang melalui status, entah itu Instagram, WA, atau apapun itu. Kebanyakan orang-orang ini adalah orang yang tidak punya tempat cerita
kebanyakan tidak punya tempat cerita, sehingga dia menceritakan itu di sosial media sebagai sebuah sarana. Karena dengan cara bikin konten ataupun bikin status seperti itu, kemudian mendapatkan respon atau feedback. Misalkan dalam kasus ini Farel ya, dia bikin cerita yang sedih dan semacamnya, kemudian dia mendapatkan support dari beberapa orang atas kesedihan yang dialami, itu membuat dia merasa mendapatkan kebutuhan diperhatikan. Kebutuhan diperhatikan itu jadi ada makanannya, ibaratnya seperti itu teman-teman. Sehingga karena dia ngerasa dapat perhatian itu, oh ternyata rasanya seperti ini ya, kok enak ya. Akhirnya dia bikin lagi. Makanya beberapa tuh ada yang sampai memasukkan cerita mereka, memasukkan cerita kesedihan mereka, atau menjual kesedihan yang sebenarnya nggak dialami. Maka dari itu, luka karena merasa tidak diperhatikan, luka karena merasa tidak disayangi, luka karena merasa tidak dicintai, luka karena merasa tidak ada yang peduli, itu harus disembuhkan agar proses pemenuhannya itu juga sehat teman-teman. Jadi nggak mencari dari sumber yang salah dengan cara membuat cerita palsu, menjual kesedihan, memanfaatkan orang lain, memanfaatkan simpati orang lain, memanfaatkan perhatian orang lain, kemudian membuat cerita kebohongan dan semacamnya. Karena ketika itu terjadi, bukan hanya dirinya sendiri yang rugi, tapi orang lain yang nggak tahu apa-apa pun jadi kena ruginya juga. Lalu yang terjadi pada Farel, selain kemungkinan dia karena kurang kasih sayang dan semacamnya dari orang tua, juga bisa jadi karena ada tambahan faktor lain, yaitu namanya secondary gain. Jadi apa itu secondary gain? Secondary gain adalah kondisi di mana kamu mendapatkan benefit atau manfaat dari masalah yang kamu alami. Bahasa singkatnya adalah, pernah nggak kamu lihat ada orang yang sakit, kemudian diajak berobat dia nggak mau karena dia enjoy rasa sakitnya. Kenapa? Karena pas sakit itu dia dapat perhatian, pas sakit itu dia mendapatkan kasih sayang, pas sakit itu dia diperduliin, tidak seperti halnya ketika dia sedang sehat. Contohnya seperti itu. Atau dalam kondisi lain adalah misalnya orang yang mengalami masalah mental, misalnya dia ada masalah mental, kemudian diajak untuk sembuh, dia nggak mau. Karena ketika dia mengalami masalah mental itu, dia dapat attention, dapat perhatian, dapat kasih sayang, dapat kepedulian dari orang-orang yang nggak dia dapat ketika dia pada saat stabil. Bahasa singkatnya seperti itu. Kemungkinan ini juga dialami. Nah, yang terjadi adalah dikit-dikit posting tentang kesedihannya, dikit-dikit posting tentang betapa menderitanya aku, dikit-dikit posting tentang aku nih loh orang yang paling menderita sedunia. Coba kamu lihat sendiri dari konten-kontennya seperti itu teman-teman. Biasanya orang yang seperti ini tuh cenderung manipulatif, playing victim, seolah-olah dia memang mengaku salah, ya ini semua salah aku seperti ini tuh karena begini-begini dan semacamnya, untuk membuat orang lain merasa bersalah, untuk membuat orang lain menjadi kasihan sama dia, sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain dari perasaan kasihan tersebut. Itu yang terjadi. Jadi kita perlu berhati-hati teman-teman. Jadi itu teman-teman pesan yang pengen aku sampaikan. Setiap orang punya ujian hidup masing-masing. Ada yang orang tuanya lengkap tapi ada ujian di bidang yang lain. Kemudian ada yang orang tuanya nggak lengkap tapi dia dapat kebaikan atau kemudahan di bidang yang lain juga. Jadi nggak ada orang yang sempurna. Nggak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti punya ujian, setiap orang pasti punya masalah. Segalanya tergantung dari gimana kita menghadapinya. As long as we have Allah, we have everything. Jadi seperti itu, semoga kita bisa memanfaatkan kebaikan yang Allah kasih buat kita. Dan buat penutupnya, buat teman-teman yang pernah mengalami seperti Dr. Richard, pernah berbuat baik kepada seseorang, berniat baik kepada seseorang, tapi malah dibalas dengan kekecewaan, tetaplah berbuat baik. Karena kita perlu ingat, yang membalas kebaikan kita bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada catatannya sendiri, kita nggak perlu khawatir tentang hal itu. Kebaikan sebesar biji zarah sekalipun, sekecil itu aja Allah balas, apalagi yang besar luar biasa. Jadi seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Kuswita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat Farel, semoga Allah berikan kebaikan buat kamu dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kamu alami saat ini untuk kebaikan di masa depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.